Menyusun kalimat outcome yang efektif. Dalam outcome harvesting, suatu outcome adalah perubahan perilaku pada aktor sosial sebagai hasil kontribusi dari intervensi sebuah program. Perubahan perilaku sekecil apapun tetap signifikan dan sangat penting untuk didokumentasikan. Demikian juga halnya dengan perubahan perilaku yang tidak disengaja. Kalimat outcome setidaknya terdiri dari 3 hal, yaitu 1. Deskripsi outcome, 2. Relevansi, dan 3. Kontribusi Anda. Sekarang, mari kita lihat setiap bagian dari kalimat outcome. Deskripsi outcome adalah narasi singkat dan faktual tentang perubahan perilaku. Dengan kata lain, apa yang dilakukan orang secara berbeda dibandingkan dengan perilaku sebelumnya. Deskripsi outcome semestinya mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti siapa yang berubah, apa yang mereka lakukan secara berbeda, di mana perubahan terjadi, dan kapan perubahan terjadi. Untuk dapat menuliskan deskripsi outcome secara jelas dan baik, akan membutuhkan waktu serta diskusi. Mari kita lihat draft pertama dari deskripsi outcome yang telah dipanen oleh organisasi perempuan Mahardika. 4 orang mahasiswa perempuan Universitas Mula Warman di Kaltim secara aktif mengkampanyekan isu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berikut ini beberapa masukan untuk dapat menuliskan deskripsi outcome secara jelas dan baik. Pertama, fokuslah pada perilaku apa yang terlihat telah berubah dan bukan pada apa yang telah Anda lakukan. Ini berarti Anda harus menggunakan frasa aktif dan konkret seperti hadiri, tanda tangani, hentikan, atau atur. Dan hindari penggunaan bahasa yang tidak konkret dan bermakna samar seperti menuntut, bersikap, berkomitmen, peningkatan kesadaran, atau kapasitas, atau mengkampanyekan. Apabila ada singkatan, tuliskan singkatan secara lengkap agar dapat dimengerti oleh orang luar. Dan yang terakhir, hindari pernyataan nilai yang subjektif dan tidak bisa diverifikasi, seperti tingginya angka kekerasan, sangat penting atau sangat sukses, atau secara aktif. Sekarang, Anda memiliki deskripsi outcome yang ringkas, faktual, dapat diamati serta dipahami oleh semua audiens. Pada tanggal 31 Agustus 2022, 4 orang mahasiswa perempuan di Universitas Mula Warman di Samarinda, Kalimantan Timur menjadi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS Universitas Mula Warman tahun 2022 berdasarkan keputusan Rektor Universitas nomor 2539/UN17-HK.02.03/2022. Sekarang, mari kita bahas mengenai relevansi outcome, atau mengapa outcome atau perubahan ini menjadi penting bagi proyek atau organisasi. Anda harus dapat menjelaskan pentingnya seperti, jika perubahan yang terjadi merupakan yang pertama kalinya, perubahan itu mewakili keseluruhan perubahan secara sistemik, atau berkontribusi pada keberlanjutan. Relevansi harus dapat menyampaikan kepada audiens mengapa perubahan itu menjadi penting. Berdasarkan data Komnas Perempuan pada periode tahun 2015 hingga 2021, tercatat ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, serta menciptakan lingkungan kampus yang aman, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek pada 31 Agustus 2021 mengesahkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu caranya adalah dengan membentuk satuan tugas atau satgas yang terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. 4 orang perempuan mahasiswa yaitu Atifah, Alia, Mutiara, dan Tasya adalah 4 dari 19 orang anggota Satgas yang terpilih oleh panitia seleksi. Mereka berempat tergabung dalam Daralib, sebuah organisasi perempuan muda di tingkat kampus yang didirikan secara independen pada 2021. Mereka adalah jejaring kolektif muda kampus yang secara aktif menyuarakan isu anti kekerasan seksual di kampus, termasuk mendorong diimplementasikannya peraturan menteri tersebut oleh pihak kampus sejak disahkannya peraturan tersebut.
Terpilihnya 4 orang anggota Daralit sebagai anggota Satgas membuktikan bahwa keempat orang perempuan ini memiliki kapasitas mumpuni untuk mengawal inisiatif pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Selain itu, keterlibatan mereka dalam Satgas memastikan pencegahan dan penanganan kasus di kampus memiliki perspektif korban dan sesuai dengan prosedur. Berikutnya adalah menerangkan bagaimana aktivitas program Anda berkontribusi pada outcome. Perlu dijelaskan perubahan apapun yang terjadi pada aktor sosial sebagai hasil kontribusi dari aktivitas program, besar maupun kecil. Keberhasilan tim Daralit terpilih menjadi anggota Satgas PPKS tidak terlepas dari peran program Women's Empowerment and Leadership atau WILEAD yang mendapat dukungan dari Global Affairs Kanada dan dilaksanakan di Indonesia oleh Yayasan Hivos bersama JAS Asia Tenggara. Bekerja dengan mitra lokal, salah satunya yaitu Perempuan Mahardika, program WILEAD memberikan dukungan berfokus membangun kolektif perempuan dan mendorong pemimpin perempuan di kampus. Melalui serial Sekolah Feminis dan pendampingan politik yang berkelanjutan, Perempuan Mahardika membangun kesadaran kritis perempuan muda tentang feminisme dan mendorong kepemimpinan perempuan muda di kampus. Hingga akhirnya terbentuk Daralit di tahun 2021. Sejak itu, Perempuan Mahardika tetap terus mendorong Daralit untuk terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi dan berjejaring dengan kelompok perempuan lain di tingkat provinsi maupun nasional. Sehingga terbangun kapasitas yang mumpuni sebagai pemimpin muda perempuan di kampus. Outcome bisa muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran, tergantung pada aktor yang berperan dan konteks yang ada. Perlu waktu untuk menyempurnakan kalimat outcome, tetapi penting agar proses ini dilakukan untuk memastikan akurasi dan nilai guna dari deskripsi. Penyusunan kalimat outcome secara jelas dan baik membutuhkan latihan. Selain itu, umpan balik dari pemanen berpengalaman juga menentukan dalam merumuskan kalimat outcome yang terbaik.